Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rangka aksial dan apendikular. Pertama kita bahas adalah rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh. Rangka aksial ini tersusun dari 80 buah tulang yang terdiri atas tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hiloid, tulang belakang, tulang dada, dan yang terakhir tulang rusuk. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi melindungi otak, melindungi organ pendengaran, serta melindungi organ penglihatan. Tulang tengkorak ini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tulang kranial atau tulang tempurung kepala, yaitu tulang tengkorak yang menyusun tempurung kepala, dan tulang fasial atau tulang wajah, yaitu tulang tengkorak yang memberi bentuk pada mata, hidung, rahang, dan pipi. Berikut adalah struktur pada tulang tengkorak. Selanjutnya itu ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam terdiri atas 3 pasang tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Tulang-tulang tersebut berfungsi menerima dan menghantarkan impuls suara dari membran timpani gendang telinga ke koklea. Selanjutnya ada tulang hyoid. Tulang hyoid adalah tulang yang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula. Tulang hyoid berfungsi sebagai tempat melekatnya otot lidah dan otot mulut sehingga dapat membantu proses menelan. Jumlah tulang hyoid hanya ada satu, seperti yang digambar tersebut. Selanjutnya, tulang belakang atau columna vertebrata. Tulang belakang membentuk lengkungan yang memungkinkan tubuh dapat melakukan berbagai macam posisi seperti berbaring, berdiri, atau berlari. Fungsi tulang belakang antara lain adalah sebagai tempat melekatnya tulang rusuk, melindungi organ-organ dalam, menopang kepala dan bagian-bagian tubuh lainnya, serta menentukan sikap tubuh. Tulang belakang sendiri terdiri atas 26 ruas, yaitu 7 ruas serviks atau tulang leher, 12 ruas toraks atau tulang punggung, 5 ruas lumbar atau tulang pinggang, 5 ruas sakrum atau tulang kelangkang pada bayi dan menjadi 1 ruas dewasa, serta 4 ruas coccygia atau tulang ekor pada bayi dan menjadi 1 ruas saat dewasa. Setiap ruasnya dihubungkan oleh cakram tulang rawan brosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Selanjutnya itu ada tulang dada atau sternum. Tulang dada hanya berjumlah 1 buah yang terdiri atas 3 bagian, yaitu yang ada manubrium sterni yang merupakan bagian kepala dari tulang dada. Yang kedua ada corpus sterni yang merupakan bagian badan dari tulang dada. Yang ketiga ada proseus xiphoid yang merupakan bagian yang disebut dengan taju pedang pada bayi. Selanjutnya ada tulang rusuk atau costae. Tulang rusuk ini berjumlah 12 pasang dengan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Ada 3 macam tulang rusuk. Yang pertama ada tulang rusuk sejati atau costae vera, yaitu tulang rusuk yang bagian depannya melekat pada tulang dada dan bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Jumlah tulang rusuk sejati adalah 7 pasang. Yang kedua ada tulang rusuk palsu atau costae spuria, adalah tulang rusuk yang bagian depannya tidak melekat pada tulang dada, melainkan melekat pada tulang rusuk sejati di atasnya. Sementara itu bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Jumlah tulang rusuk palsu adalah 3 pasang.
Dan yang terakhir ada tulang rusuk melayang atau costae uitantes. Adalah tulang rusuk yang bagian depannya bebas tidak melekat pada tulang manapun, sedangkan bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Jumlah tulang rusuk melayang adalah 2 pasang. Fungsi tulang rusuk adalah membentuk rongga dada bersama-sama dengan tulang dada. Selain itu, tulang rusuk juga berfungsi melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada tabel tulang penyusun rangka aksial. Bisa kita lihat terdapat divisi tulangnya beserta nama tulang, nama lainnya, dan disertai dengan jumlah tulang tersebut. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah rangka apendikuler. Oke. Selanjutnya ada rangka apendikuler. Rangka apendikuler adalah rangka alat gerak yang melengkapi rangka aksial. Rangka apendikuler tersusun dari alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang panggul. Jumlah rangka apendikuler adalah 126 buah tulang. Yang pertama, alat gerak atas. Alat gerak atas atau lengan tersusun dari beberapa tulang, yaitu yang pertama, tulang pangkal lengan atau humerus. Tulang pangkal lengan merupakan tulang berbentuk seperti tongkat panjang. Bagian ujung humerus berhubungan dengan gelang bahu membentuk kepala sendi yang bundar atau disebut kaput humerik. Kemudian ada tulang pengumpil atau radius. Tulang pengumpil merupakan tulang panjang yang letaknya sejajar dengan ibu jari. Bagian ujung tulang yang berhubungan dengan tulang pangkal lengan berbentuk bundar sehingga lengan bawah dapat berputar atau telungkup. Kemudian ada tulang hasta atau ulna. Tulang hasta merupakan tulang panjang yang letaknya sejajar dengan jari kelingking. Tulang pangkal lengan, tulang pengumpil, dan tulang hasta bersama-sama membentuk lengan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan atau karpal. Karpal merupakan tulang yang terdiri atas 8 buah tulang pendek yang tersusun dalam 2 baris. Kemudian ada tulang telapak tangan atau metakarpal. Metakarpal merupakan tulang yang terdiri atas 5 buah tulang pipa pendek. Tulang ini menghubungkan tulang pergelangan tangan dan tulang ruas-ruas jari. Kemudian ada tulang ruas-ruas jari tangan atau falanges. Falanges merupakan tulang yang terdiri atas 14 buah tulang pendek. Setiap jari terdiri atas 3 ruas tulang, sedangkan ibu jari hanya terdiri atas 2 ruas tulang. Kemudian ada gelang bahu atau pektoral. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Yang pertama adalah tulang selangka atau clavikula. Clavikula merupakan tulang panjang yang sedikit bengkok. Tulang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot leher, toraks, punggung, dan lengan. Kemudian ada tulang belikat atau skapula. Skapula merupakan tulang yang berbentuk pipi hampir segitiga dan memiliki tonjolan seperti paruh gagak. Skapula terdapat di bagian punggung sebelah luar dan berfungsi sebagai tempat melekatnya sebagian otot dinding, dada, dan lengan. Kemudian ada alat gerak bawah. Alat gerak bawah atau kaki tersusun dari beberapa tulang, yaitu yang pertama, tulang paha atau femur. Tulang paha merupakan tulang pipa yang besar dan panjang. Bagian pangkal tulang paha yang berdekatan dengan gelang panggul membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Sementara itu, bagian ujungnya membentuk persendian lutut. Kemudian ada tulang tempurung lutut atau patella. Patella merupakan tulang pipih dengan bentuk hampir segitiga yang sudutnya hampir membulat. Tulang patella melindungi persendian pada lutut. Kemudian ada tulang kering atau tibia. Tibia merupakan tulang pipa besar yang ikut menopang berat tubuh. Bagian pangkal tulang ini membentuk persendian lutut dengan tulang paha. Sementara itu, pada bagian ujungnya terdapat tonjolan mata kaki dalam yang disebut malleolus medial. Kemudian ada tulang betis atau bula. Bula merupakan tulang pipa yang ramping dan tidak ikut menopang berat tubuh, akan tetapi menambah area pelekatan otot kaki.
Pada bagian ujung bawah tulang bula terdapat tonjolan mata kaki luar yang disebut malleus lateral. Kemudian ada tulang pergelangan kaki atau tarsal. Tarsal merupakan tulang yang terdiri atas 7 buah tulang kecil pada setiap kaki, yaitu 1 buah tulang loncat, 1 buah tulang tumit, 1 buah tulang berbentuk kapal, 1 buah tulang dadu, 3 buah tulang cuneiformis yang berbentuk baji. Kemudian ada tulang telapak kaki atau metatarsal. Metatarsal merupakan tulang yang terdiri atas 5 buah tulang pipa yang berbentuk bulat panjang. Kemudian ada tulang ruas-ruas jari kaki atau falanges. Falanges merupakan tulang yang terdiri atas 14 buah tulang pendek. Setiap jari terdiri atas 3 ruas tulang, sedangkan ibu jari hanya terdiri atas 2 ruas tulang. Yang terakhir ada gelang panggul atau pelvis. Gelang panggul tersusun dari 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus atau ilium, tulang duduk atau ischium, tulang kemaluan atau pubis. Fungsi gelang panggul adalah untuk menyangga berat tubuh serta melindungi organ seperti kandung kemih dan uterus pada wanita. Pada umumnya, diameter pelvis pada wanita lebih besar daripada pria. Berikut tabel tulang penyusun rangka apendikular. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya habis parah banget.